Untuk Hari Kartini ya, yang jatuh hari besok, dalam rangka untuk pelestarian intangible culture heritage yang sudah diakui oleh UNESCO, dan ini adalah merupakan salah satu tradisi dan budaya kita, budaya Nusantara. Izin berkenan Pak Wali, ini ke depan bisa menjadi agenda kegiatan bersama. Kalau tiap tahun Pak Wali Kota sering mengadakan acara parade budaya, hari ini di Kayu Tangan parade kebaya. Hari Kartini, memperingati Hari Jadi Kota Malang, dan termasuk Rioan. Jadi Rioan, Kartinian, terus peragaan di Kayu Tangan gitu. Tadi tampilannya luar biasa, mereka menggunakan kebaya dan batik. Ini juga menampilkan sebagai bentuk peduli terkait dengan produk dari dalam negeri, terutama yang saat ini batik yang sudah diterapkan oleh UNESCO, dan yang lainnya juga Kartinian. Karena ini banyak ibu-ibu dengan ketua DPRD juga memperingati Hari Kartini, dan mereka juga memperagakan batik dan kebaya. Untuk menjadi daya tarik, salah satu daya tarik agar Kayu Tangan heritage ini kan banyak heritage-nya, dan ini juga terkait dengan kebaya, batik, itu juga sangat lengkap sekali dengan heritage. Tentu ini juga ada satu keserasian terkait dengan heritage dengan tampilan-tampilan. Termasuk juga ingin membudayakan pakaian yang sopan di Kayu Tangan. Oh, nanti tahun juga kita akan kemas lebih baik lagi. Karena tadi ini hujan dan memang pesertanya antusias sangat banyak, tentu harus kita atur lebih baik lagi supaya nanti yang nonton, termasuk mereka yang memperagakan, juga ada tempat dan tidak besar-besaran. Dan ini kemudian terus juga ada motif-motif khusus, kita kan masih belum ada apalah macam-macam ya gitu. Tapi kalau di Kota Malang sendiri sepertinya masih belum banyak yang tahu. Ini tadi kan pesertanya nggak cuma dari kalangan yang udah sepuh-sepuh, tapi juga ada anak muda. Ini juga kesempatan kita melakukan pentas atau memberikan tongkat estafet pada anak-anak muda berkaitan tentang budaya Kota Malang. Bagus sih, menurut saya apresiasi. Kelibatannya anak muda kan biasanya jarang. Iya. Sebenarnya kan itu tinggal persoalan kita membumikan aja dulu. Bagaimana kemudian membuat batik itu menjadi pakaian sehari-hari. Ayo maju.
kegiatan Kartinian nang kayu tangan, kebetulan Asosiasi Perajin Batik Kota Malang pengen memperagakan batiknya pas bertepatan dengan Kartinian. Oleh karena itu kegiatannya di sini, di kayu tangan. Kebetulan bersama dengan teman-teman komunitas pelestari kain, ya, pelestari kebaya, pelestari sanggul, dan tradisi lainnya itu pengen bersama-sama menggiatkan kembali tentang atau menyampaikan kembali tentang busana kita, salah satunya adalah kebaya yang sudah diakui UNESCO. Itu tepat untuk penggunaannya, bahwa kebaya itu kegunaannya ada yang untuk ritual, ada acara upacara, ada pesta, ada acara harian, ada kerja dan lain sebagainya. Kita sampaikan kegunaan kebaya. Pun demikian batik yang kemudian hari ini digunakan sebagai jarik, itu kegunaan jariknya ya kemudian biar kemudian sopan. Ini sebenarnya menyampaikan pesan bahwa beberapa hari yang sebelumnya atau bulan sebelumnya itu ada pemakaian kebaya, pemakaian jarik yang tidak benar. Ini sebagai salah satu kontraproduktif di antara kegiatan itu semuanya. Jadi jarik kebaya yang digunakan bandengan yang kemudian di atas lutut itu kami tidak berkenan. Oleh karena itu kita kembalikan jarik, kita kembalikan kebaya sebagaimana fungsinya. Sehingga kegiatan itu murni diadakan untuk ini semuanya. Salah satunya cari momentum Kartini, cari momentum Hari Batik, juga cari momentum Hari Kebaya. Ini yang bisa kita sampaikan kepada kita semuanya. Kenapa neng kayu tangan? Sebenarnya kebetulan saya ketua Podarwis Kampung Tematik Kota Malang. Itu dari dulu kalau mengadakan riayan itu kan selalu di dalam. Riayan nang kayu tangan itu selalu di dalam. Hari ini saya ajak semuanya warga Kampung Heritage Kayu Tangan keluar ke koridor ini untuk bersama-sama merayakan bersama dengan komunitas-komunitas yang lain. Lebih dari 20 komunitas ini kemudian bersama-sama ikut memeriahkan acara ini sebagai salah satu bentuk kerjasama sekaligus dukungan terhadap pelestarian kebaya dan batik ini semuanya. Pembatik Kota Malang ini sebenarnya ada sekitar 80 batik. Ya, ada pengrajinnya ada 80 yang bergabung dengan kami. Masing-masing mengembangkan motif. Tapi memang hari ini belum ada kesepakatan soal motif. Tapi setidak-tidaknya mereka sudah mengawali ada ragam macam motif batik ya, yang kontemporer diantaranya menggambar tugu, menggambar balai kota, menggambar teratai dan lain sebagainya. Dan kita dekatkan batik-batik yang bernuansa heritage itu ya, atau mungkin bernuansa sejarah itu juga kita kembalikan, juga kita sampaikan. Seperti tentang batik motif kawung gitu kan, gringsing dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah motif-motif kuno yang dimiliki oleh kita, yang itu bisa kita temukan dalam relief candi maupun arca-arca seperti arca Pratnya Paramita. Kita kan bisa mengadopsi di semuanya di sana. Di Candi Jago kita semuanya sudah belajar di sana. Mudah-mudahan kita bisa adopsi semuanya menjadi motif-motif yang bisa kita kembangkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita kembangkan tentang motif-motif kontemporer yang sebenarnya sangat beragam dan kaya. Orang bisa bilang di kayu tangan membuat motif tentang kayu tangan. Orang di Boreng bisa membuat motif Boreng. Pun demikian di Polowijen juga bisa membuat motif Polowijen. Saya kira itu sebenarnya sah-sah saja. Yang terpenting adalah mereka perajin dan rajin membatik. Nah, itu intinya di situ. Semoga acaranya berkenan dan ini bisa memberikan virus kepada kita semuanya bahwa batik Kota Malang makin berkembang karena ada Asosiasi Perajin Batik Kota Malang yang diikuti oleh perempuan-perempuan berkebaya, perempuan-perempuan bersanggul, perempuan-perempuan yang cinta kain Nusantara ikut membersamai kita semuanya. Mudah-mudahan acara ini menjadi bagian dari upaya kita melestarikan tradisi kita semuanya dan menjadi pengingat bahwa perempuan berdaya dan perempuan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kesan apa yang perlu disampaikan di kayu tangan sambil menikmati es krim ini, Bang? Yang pasti cukup menarik dan cukup menyegarkan mata, walaupun di beberapa masih harus diperbaiki lagi karena
alurnya yang mungkin masih kurang begitu. Tapi secara keseluruhan sudah oke. Terutama tampilnya para generasi muda sebagai pendamping. Mungkin yang perlu disampaikan kesan untuk warga masyarakat ya Malang Raya yang menikmati kawasan Kayu Tangan Heritage. Kalau kawasan Kayu Tangan yang pasti agar selalu tertib dan mengikuti peraturan yang ada, hati-hati kalau menyeberang jalan terutama ya, karena pergunakan fasilitas yang ada di zebra cross, jangan nyebrang sembarangan karena di Kayu Tangan ini kendaraannya lajunya cukup kencang. Itu aja, dan silakan berbelanja UMKM yang ada di UMKM atau apapun, silakan berbelanja. Saya belanja seperti itu ya. Jadi paling nggak perputaran ekonominya biar jalan.